Suryane sampun surup dinane mangkin mupet gelis rawuh peteng ada kesenamian rebutan pekarian saliang tusana. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hidup kita dapat kita maksimalkan untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan hanya di gereja saja. Apapun profesi kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, dan menjadi berkat, membawa damai dimanapun kita berada. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji, Senin 5 September 2022. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ungkapan, kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang masa. Dalam Yesaya 49 ayat 15, Yesaya memakai analogi kasih seorang ibu. Seorang ibu tidak mungkin melupakan bayinya. Ibu akan memelihara, mengasihi, dan mengasuh bayinya. Seorang ibu tidak mungkin meninggalkan dan membiarkan bayinya menangis dan menderita, tetapi akan memberikan yang terbaik bagi bayinya. Demikian Yesaya membandingkan kasih manusia dengan kasih Allah. Apabila ada seorang ibu bisa lupa dengan bayinya, maka tidaklah demikian dengan Allah. Meski manusia tidak mau mempercayai Allah, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Allah panjang sabar, masih diberi kesempatan manusia untuk mau mencintai Allah. Kalau kita renungkan akan hidup kita, masih bisa hidup sampai saat ini, itu membuktikan Allah sungguh baik dan panjang sabar. Banyak perilaku kita yang kita perbuat menyakiti hati Allah, namun Allah masih memberikan kita hidup dan masih menikmati berkat-berkat-Nya. Allah tetap setia memelihara kehidupan manusia. Seandainya Allah seperti manusia yang selalu ingkar janji, bagaimana nasib kita?
menghadapi murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kejadian yang kita alami seperti pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, itu merupakan peringatan Allah untuk menyadarkan kita supaya kita selalu bersandar kepada Allah. Meskipun pandemi COVID-19 sudah mereda, namun kita diharapkan selalu mencintai Dia. Karena di dunia yang fana ini akan selalu menghadapi kejadian-kejadian yang mencemaskan, tragis, yang tidak dapat kita prediksi. Dengan selalu ada keterikatan batin dengan Allah, hati kita akan merasa damai sejahtera. Bukan berarti kita tidak mempunyai masalah atau pergumulan. Justru dengan permasalahan dan pergumulan yang kita alami, Allah mendewasakan rohani kita dan memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia yang semakin jahat ini. Kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah, Yesaya 49 ayat 16 berbunyi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian Allah mencintai manusia. Digambarkan oleh Yesaya, Allah melukis manusia di telapak tangannya. Sedetik pun Allah tidak melupakan manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melukis Allah dalam hati kita? Supaya kita selalu menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita dan tidak mendua hati selama kita hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dunia ini, banyak godaan, cobaan, dan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Bagaimana kita harus menyikapi untuk selalu mencintai Allah, setia mengabdi dengan Allah di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita harus ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita musafir di dunia ini. Rumah kita ada di surga. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk selalu berkenan di hadapan Allah, selalu berjalan bersama Roh Kudus. Yang kedua, hiduplah bertanggung jawab, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di gereja, di masyarakat, supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang ketiga, ukirlah sejarah kerajaan Allah di bumi ini melalui hidup kita, untuk dapat diteruskan oleh anak cucu kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan firman-Mu malam ini untuk mengingatkan kami yang masih hidup di dunia ini bahwa kami harus selalu ada hubungan pribadi, ikatan batin dengan Allah, supaya kami selalu berjalan di jalan yang benar. Ingatkan kami bahwa dunia ini bukan rumah kami. Rumah kami ada di sorga. Supaya di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami selalu berjalan bersama Roh Kudus, sehingga kami kuat
jalani hidup ini menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi di dunia ini. Berikan kami bertekun bersama keluarga kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami di dunia ini. Melalui kami menyadari kesalahan kami bisa belajar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.